Oke, sudah saya rekam. Pelajaran tolong di keluar dulu ya. Fokus terus dari permasalahan itu, selain itu masalah apa aja selain kurang fokus? Halo, direkam Bu Puji. Ya Bu Puji. Bu Puji anak. Direkam Bu anak. kan kita. Kak, aku mati ya? Halo, Apa? Kak? Mandek. Laptop aku ngehang. Oh, ya bukan mana santai. Oke, tak tetap di situ ya. Ya, mau rekam. Anu kok, nang apa ya? Dikirim set. Iya nih, lemot banget, Pak. Waduh. Sebentar. Pak, aku minta tolong dikopikan dong. Ini nggak mau gerak nih. Iya Bu, siap. Saya aktif ngawet dulu. Ya. Masih rendah gitu ya. Kita matikan dulu ya. Oke. Oke Bu, Emi. Motivasinya rendah. Kira-kira rencana tindakan yang akan dilakukan. Rencana tindakan. Tadi kan kita menemukan permasalahan yang motivasi murid kurang semangat, motivasi yang rendah, motivasi belajar yang rendah. Kalau motivasi belajar yang rendah, kira-kira reaksi apa? Rencana tindakannya apa? Motivasi yang rendah. Jadi sesuatu motivasi supaya semangat dan motivasinya perlu diberikan. Itu rencana tindakan yang akan digunakan. Dari angka 1 sampai 10 kira-kira itu pilih yang mana? Misalkan pilihan angka 1 sampai 10 itu pilih yang mana? Maksudnya ya, berarti rencana tindakannya akan digunakan itu dari memotivasi siswa sama agar siswa tidak fokus seperti itu. Kemudian kira-kira dari tindakan yang ibu gunakan itu tadi, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Nanti tidak kolaborasi dengan teman yang tadi sendiri. Dengan siapa?
dari rencana tindakan, kemudian tanggung jawab, kemudian coba disimpulkan kira-kira hasilnya bagaimana dari tindakan yang ibu gunakan tadi. Iya. Luar biasa sekali Bu, tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Wardi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi mungkin menggunakan metode yang lain, kemudian menggunakan cara-cara itu sendiri, seperti itu. Terima kasih ya atas Siap, Bu Ana. waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan coaching terhadap Ibu. Nanti suatu saat kalau misalkan ada waktu, saya ingin coaching lagi terhadap Ibu, bagaimana perkembangan dari penerapan pembelajaran itu yang dilakukan. Itu ya Pak off kamera ya Pak. Soalnya kalau Iya. kamera langsung blank. Ya santai, off camera Bu, apa nggak masalah, santai saja. Ya. Ini berarti maksimal ya. Maksimal itu 1/4 jam ya, 15 menit. Iya. Dulu sebentar. Ya Bu atas waktunya, semoga Bu sehat selalu dan diberi kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi siswa-siswi atau murid-murid yang Ini sebagai rukun Bu Ana, santai ya Bu Ana. Ana ada suara yang lain, rukun lain juga. Itu ternyata ada suara lain. Ya. Sama-sama materinya. Bismillah. Mulai saya dulu Pak. Jenengan yang jadi coachnya ya. Aku jadi coachnya. Ya. Oke, siap. Lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah siap Bu Ana? Iya, siap. Sebentar. Belum. Oke ya. Belum. Alhamdulillah Bu, kabar hari ini baik sekali. Ya, Pak, sudah. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ana. Terima kasih telah meluangkan waktu. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Nah, kabar keluarga gimana? Yang akan saya lakukan ini mengenai Saya lihat Bu Ana ada yang mengajar di hatinya terkait peran Bu Ana sebagai wali kelas. Apakah boleh saya tahu apa yang mengganjal di hati Bu Ana tersebut? Oke Pak, begini Pak. Saya itu ada yang ingin saya bahas di sini. Ini terkait saya sebagai wali kelas nggih Pak nggih. Saya merasa ada sesuatu hal gitu. Ada siswa di kelas saya itu yang sering meninggalkan pelajaran dan itu tuh hampir semua mata pelajaran itu sering ditinggalkan gitu. Biasanya katanya mau izin ke belakang, tapi lama sekali nggak pulang-pulang. Ternyata di kantin itu sudah dipanggil juga sama guru BP gitu, sama terus kesiswaan sudah bolak-balik dipanggil. Saya juga mendampingi juga, sudah ke rumah juga gitu. Dan setelah saya home visit itu saya mencoba ingin mencari tahu gitu kan, bagaimana saya bisa membantu anak tersebut agar lebih bertanggung jawab, ngoten Pak. Oh, luar biasa, menarik sekali tentang putra putri Ibu. Nah, dari apa yang
panjenengan Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui situasi tersebut? Apa yang menurut Ibu yang menjadi tantangan utama? Setiap tindakan pasti memiliki tantangan. Apa yang menjadi tantangan utamanya dalam melakukan siswa yang tadi yang sering tidak masuk kelas tanpa alasan bahkan sampai ke kantin? Ya, kalau saya sih sudah beberapa kali menegur ya Pak. Saya juga tadi sudah berkolaborasi dengan kesiswaan, juga dengan BP gitu. Mengingatkannya, kita sudah mengingatkan anak tersebut ya. Tapi masih belum ada perubahan Pak. Itu saya itu berpikir itu ada masalah di rumah mungkin gitu kan. Kemarin juga saya mencoba akan mencoba visit gitu kan, home visit. Mungkin ada masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah dan mungkin dia juga merasa kurang mampu mengikuti pelajaran. Itu baru ekspektasi kami gitu Pak. Oke. Ekspektasi yang lagi-lagi yang luar biasa. Terus menurut Ibu, pendekatan yang lebih baik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut apa, Bu? Kalau dari saya sendiri itu mungkin perlu mencoba lebih personal dalam melakukan pendekatan ngoten nggih Pak nggih. Saya itu nanti bisa bertanya secara langsung pada siswa tentang apa yang dia alami dan mencari tahu bagaimana saya bisa membantu anak tersebut. Saya juga mungkin bisa bekerja sama dengan guru-guru lain untuk mendukungnya secara akademik. Jadi saya itu kemarin hanya ngobrol-ngobrol sama kesiswaan dan juga itu ya Pak BP. Mungkin saya juga belum berkomunikasi sama guru-guru mata pelajaran yang lain. Begitu Pak. Oh, itu langkah yang sungguh-sungguh super bagus sekali. Tindakan yang dilakukan Ibu untuk mengatasi tersebut yang dilakukan pertama kali apa, Bu? Pak, sebentar Pak. Ternyata belum talk start. Satu lagi ya. Oke ya, lagi. Aduh, lupa lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ini tak start dulu. Ya. Ya, siap Bu. 1, 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah Pak. Ya begini Pak, alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti dalam keadaan sehat. Yeah. Ya, monggo Bu Ana, terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Terus sepertinya saya lihat dari muka Ibu, sepertinya ada yang mengganjal di hati Ibu, terutama dengan peran Ibu sebagai wali kelas. Ada apa dengan siswanya Bu, karena Ibu sebagai wali kelas? Baik Pak, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membahas tentang peran saya di sini sebagai wali kelas. Kebetulan saya di sini itu masih baru menjadi wali kelas ya Pak ya. Jadi saya ingin membahas tentang tentang seorang siswa di kelas saya yang sering sekali meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas. Itu untuk semua mata pelajaran itu, bukan hanya mata pelajaran salah satu guru saja ngoten Pak. Saya ingin tahu bagaimana saya itu bisa membantu siswa tersebut agar lebih bertanggung jawab, begitu Pak. Luar biasa sekali dan sangat menarik sekali tentang putra putri di kelas Ibu. Nah, dan itu yang tadi Ibu sampaikan, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi situasi siswa yang meninggalkan kelas? Dan menurut Ibu, apa tantangan yang paling utama? Setiap suatu permasalahan pasti memiliki tantangan. Tantangan utamanya apa, Bu? Begini Pak,
Kalau saya sih ya, sudah melakukan beberapa kali menegur anak tersebut dan juga, saya mengingatkannya, tapi anak tersebut itu masih tidak ada perubahan. Saya pikir mungkin ada permasalahan di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah, ngoten Pak. Dan, mungkin juga dia merasa kurang mampu mengikuti pelajaran. Itu, yang bisa saya baca observasi dari, apa yang disampaikan yang dilihat dari sehari-hari ya. Saya juga karena pernah mengajar anak saya juga mengajar anak tersebut, di mata pelajaran saya juga, seperti itu dan ternyata itu bukan hanya di mata pelajaran saya, ternyata di guru-guru yang lain juga seperti itu dan banyak guru yang, menanyakan itu ke saya, "Ini bagaimana siswanya?" Seperti itu, Pak. Oh ya, dengan Pak Cek, memang wali kelas yang luar biasa. Makasih, Pak. Sudah bisa merencanakan tentang menegur dan mengingatkan siswa, bahkan mengetahui bagaimana permasalahan. Terus pendekatan yang ibu lebih supaya siswa itu lebih baik lagi, apa yang ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin ya, Pak, ya. Mungkin saya itu perlu mencoba lebih personal lagi ya dalam, pendekatan kepada siswa gitu, kepada anak tersebut. Ya, saya mungkin bisa nanti bertanya langsung pada siswa tentang apa yang dia alami. Jadi, anak itu nanti dipanggil personal, secara personal gitu, kemudian nanti dipanggil terus, langsung bertanya, menyampaikan secara face to face gitu kan, empat mata, apa yang dialami dan mencari tahu bagaimana, saya itu bisa membantu. Selain itu, Pak, Ya, saya juga, mungkin bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain, untuk mendukungnya secara akademis. Saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan kesiswaan dan guru BK. Mungkin saya juga akan ke home visit ngoten nggih, Pak, nggih. Biar, lebih tahu kondisi siswa itu seperti apa, psikologi siswa itu seperti apa, minat siswa itu seperti apa, ngoten, Pak. oh, oh ya, itu sungguh langkah yang luar biasa. Tindakan apa yang akan ibu lakukan dari yang ibu sampaikan tadi? Langkah yang pertama yang akan ibu lakukan apa? Langkahnya ya, yang Iya, langkah yang yang pertama. pertama sekali gitu ya, Pak. Saya akan mulai berbicara, dengan berbicara langsung ya dengan siswa minggu ini. Segera ya, Pak, ya, dalam minggu ini saya akan berbicara langsung dengan siswa dan memastikan bahwa dia itu tahu saya ingin membantunya, bukan hanya menegurnya. Kemudian setelah itu saya akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain. Terutama khususnya ini di sini adalah guru BK dan juga kesiswaan. Tapi juga saya akan berkolaborasi juga menyampaikan ke guru-guru yang lain, guru mapel yang lain, sebaiknya itu anak tersebut itu, apakah ada kendala atau, mungkin ada yang dekat dengan salah satu guru, mungkin ada yang mau berbicara gitu kan. Maksudnya dengan ada salah satu guru, dia itu mau berbicara, ke kita gitu. Jadi kita tahu latar belakang dia tidak sering meninggalkan kelas itu apa, ngoten, Pak. Oh, oke. Luar biasa sekali. Dari hal yang telah disampaikan, pasti ibu pun bisa atau bagaimana untuk memonitor perubahan atau kemajuan yang terjadi di anak didik ibu tersebut. Mungkin, bukan mungkin ya, Pak, ini yang akan saya lakukan itu adalah saya akan melihat apakah dia mulai lebih, sering hadir di kelas dan, lebih terlibat dalam pelajaran. Saya juga akan mengajak diskusi ulang setelah beberapa minggu untuk memastikan dia merasa didukung. Jadi, saya akan terus monitor anak tersebut ya, Pak, biar terjadi perubahan gitu,
agar anak tersebut juga merasa didukung bahwa belajarnya itu punya kesadaran sendiri, punya apa namanya, dia sudah mulai sadar bahwa belajar itu penting. Begitu Pak, itu yang akan saya lakukan nanti. Oke, bagus sekali lagi. Jenengan memang wali kelas yang luar biasa sekali. Makasih Pak. Ya, baik. Semoga langkah ini bisa membawa perubahan yang lebih positif bagi anak didik ibu, bagi ibu, bahkan bagi diri saya sendiri. Saya akan mendukung ibu dalam segala proses untuk memperbaiki pendidikan di dunia Indonesia, pendidikan di Indonesia ini terutama, dan kita bisa bertemu kembali untuk melakukan evaluasi perkembangannya. Tetap semangat ya Bu Ana, semangat Iya, Pak. Iya, terima kasih Pak. Ini sudah cukup membantu untuk saya. Atur nuwun sangat. Sama-sama. Pirang menit ya Bu? Pirang menit Bu? 8 menit. Hah? Apa ya? 8 menit cukup Pak ya? Cukup. Ya. Bentar loh. Kita lagi direkam, berarti nanti ada jedanya dulu, nanti biar kita bisa memisahkan. Ini berarti mau dimatiin dulu Pak? Matiin dulu aja. Ya. Oke, bentar. Kita stop dulu ya. Bentar Pak. Ya, siap. Ini masuknya kemana? Ini kalau kayak gini masuknya kemana? Bu. Enggak udah wis tutup takon bis Anang kok. Miss Ana. Miss Naya. Sebentar. Ini tak kirim di ini apa ya? Di Google Drive bisa nggak? Sambil upload ya Pak? Iya. Nanti kita mulai lagi nanti wes, teman-teman. Delapan menit 2.3. Udah bisa Pak ini. Tak kirim di ini bisa kok. Oke. Ya, kita mulai ya. Bentar Kak. Oke. Sekarang gantian ya, berarti saya jadi coach-nya ya. Iya. Nah, belum tak rekam. Saya dari coach ya. Ya, coachnya ya berarti ya, saya berarti merefleksikan jadinya gitu ya, bukannya. Ya. Bagaimana Bu rasanya ya Pak, mulai kalau saya sudah menghitung 1, 2, 3 gitu nanti mulai ya. Oke. Ya, gimana rasanya jadi coach? Satu, 2, 3. Assalamualaikum Pak Eko. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya ingin kita bahas bersama nih mengenai tantangan yang Bapak hadapi dalam mengaktifkan murid-murid sama kelas sejarah, terutama di jam terakhir. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya maaf mengganggu apabila saya sering curhat kepada Ibu. Ya, di sini saya memang sedang merasa pusing 1001 keliling, bahkan kalau ada paramet yang itu obat 7 apa itu, mungkin saya bisa mandi kembang
tujuh rupa tentang kesulitan membuat murid saya lebih aktif dalam pembelajaran sejarah, terutama di saat jam terakhir. Kita tahu sendiri bahwa sekolah kita menerapkan 5 hari, sehingga apabila saya mengajar di atas jam 2, siswa saya bagaikan meniduri siswa. Mereka seringkali terlihat kurang bersemangat, itu Bu yang saya hadapi dalam belajar sejarah, terutama pada saat jam terakhir. Iya. Baik Pak Eko, luar biasa ya Pak Eko. Memang kalau di jam terakhir itu memang seringnya siswa itu ya pasti sudah lelah gitu ya Pak. Jadi ya intinya pasti mereka lebih tidak aktif ya gitu Iya. daripada jam-jam sebelumnya. Baik, mari kita mulai dengan menentukan tujuan yang ingin Bapak capai ya dari sesi coaching ini. Apa yang ingin Bapak dapatkan setelah sesi ini, Pak? Yang saya ingin dapatkan jelas dari mengatasi permasalahan siswa didik saya, di mana siswa didik saya nggak aktif, berarti yang saya ingin menemukan bagaimana cara yang efektif untuk membuat murid-murid saya lebih terlibat dan antusias dalam mengikuti pelajaran sejarah, terutama tadi di saat jam terakhir. Saya ingin mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berpartisipasi dan berdiskusi. Itu Bu. Luar biasa. Tujuan yang sangat baik sekali Pak Eko. Baik, sekarang mari kita identifikasi lebih dalam lagi mengenai tantangan yang Bapak hadapi. Nah, selain rasa lelah dan kurang bersemangat, itu adakah faktor lain yang menurut Bapak mempengaruhi keaktifan murid-murid di jam terakhir tersebut? Ya, mungkin mau dapat saya selain faktor kelelahan, saya rasa sejarah itu cenderung dianggap membosankan dan meremehkan pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah sih pelajaran apa? Berbeda dengan pelajaran yang eksak. Ya, selain itu, metode pembelajaran yang saya gunakan mungkin selama ini kurang bervariasi. Mungkin hanya menggunakan mode LCD, langsung cangkem dewek, ya, sehingga membuat murid-murid itu merasa bosan. Itu yang saya selain tadi yang sebutkan di atas. Iya, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi keaktifan murid-murid Bapak itu adalah yang pertama tadi kelelahan di jam terakhir ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak bahwa materi sejarah itu dianggap membosankan dan diremehkan sama siswa ya. Iya Bu. Kemudian tadi setelah saya lihat dari yang saya dengarkan tadi ya, bahwa metode pembelajaran Pak Eko itu menurut Pak Eko kurang bervariasi karena tadi pakai LCD ya, langsung cangkem dewek. Iya Bu. Iya, saya mengerti Pak. Lalu bagaimana menurut Pak Eko, apa kekuatan yang Pak Eko miliki untuk mengatasi masalah ini Pak? Mungkin yang saya miliki, berarti dengan hari ini berarti saya menyombongkan diri sendiri. Mungkin saya akan mencoba beberapa metode pembelajaran yang lebih aktif, ya, seperti diskusi kelompok. Dulunya diskusi kelompok dengan kelompok besar, saya ciutkan lagi menjadi kelompok kecil. Terus adanya permainan edukasi mungkin dengan cara permainan yang lagi tren, Uno, kita mutak Uno atau yang lain. Terus atau juga dengan presentasi ini kita buat adanya memunculkan berupa video, terus anak tersebut mempresentasikan hasil video tersebut. Apa sih video yang menurut kamu itu isinya apa? Ya, langsung dijawab. Mungkin dengan hal tersebut siswa mungkin akan lebih berantusias. Atau juga melatih atau outing kelas, siswa belajar
jangan di ruang kelas, tetapi belajar di halaman. Dengan suasana baru, mungkin dengan suasana baru siswa akan lebih bersemangat. Apalagi di jam terakhir juga ada pelajaran olahraga, mungkin sambil saya mengajar, mungkin siswa juga bisa melihat teman kelas lain yang lagi olahraga, siapa tahu siswa tersebut ada gebetan di kelas tersebut. Selain itu juga saya akan mencoba mengaitkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa lihat akhir-akhir ini banyak sekali tawuran antar pelajar. Nah, kita kaitkan dengan kolonialisme, bagaimana pejuang-pejuang kita mengusir penjajah, mereka berjuang dengan susah payah, tetapi sekarang kok kenapa kalian bersusah payah melawan temannya sendiri, melawan saudaranya sendiri? Atau juga saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, seperti menggunakan video, gambar, dan lain-lainnya, Bu. Itu yang mungkin ya yang saya akan lakukan dengan PD-nya. Iya, itu idenya sangat luar biasa sekali, Pak Eko. Saya merasa metode-metode tersebut itu bisa membuat pembelajaran sejarah itu menjadi lebih menarik ya, Pak. Iya, mungkin, Bu. Iya, itu ide yang sangat luar biasa sekali, Pak. Oh ya. Selain itu juga saya akan melibatkan murid untuk dalam membuat kesepakatan kelas. Ya, setiap kelas pasti ada kesepakatan. Saya juga ingin membuat kesepakatan kelas pada pelajaran sejarah pada saat jam terakhir. Ya, dengan adanya kesepakatan kelas, mereka akan lebih memiliki rasa tanggung jawab dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan mungkin adanya paksaan, tetapi dengan adanya kesepakatan kelas tersebut, siswa akan bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pelajaran sejarah, terutama tadi jam terakhir. Iya. Luar biasa sekali Pak idenya Pak. Itu banyak ide yang bisa membuat siswa itu lebih tertarik dan juga ada siswa juga lebih bertanggung jawab lagi ya Pak. Iya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan kesempatan kelas itu bagaimana Pak? Selain itu saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan rencana-rencana aksi yang tadi saya sebutkan. Dan akan memberikan kabar perkembangan pada sesi ini kepada Ibu. Apakah Ibu bosan apa enggak apabila saya sering melakukan curhat seperti ini? Enggak, Pak. Ini luar biasa sekali. Jadi, ini juga bisa selain untuk panjenengan meningkatkan perkembangan ya potensi kita. Iya. Saya juga bisa menambah wawasan juga apakah yang lebih baik lagi untuk kebaikan sekolah kita nantinya, Pak. Begitu ya, Pak. Terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya selama ini, dan saya sekali lagi mohon maaf apabila saya mengganggu jamnya Ibu. Mungkin seharusnya Ibu istirahat, tetapi dengan adanya saat ini Ibu akhirnya istirahatnya terganggu. Enggak apa-apa Pak. Sama-sama Pak, kita belajar bareng-bareng Pak. Gitu. Ya, teman sangat Pak. Saya yakin Bapak akan berhasil. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika memang ada kendala lagi. Ngoten nggih Pak? Nggih. Matur suwun Bu. Sami-sami Pak. Pirang menit Bu? 10 menit. Oh ya. Iki dongane ngomongnya dong 7 menit ada suwe, jadinya bisa di-cut. Tak cut dulu. Stop dulu. Nah. Udah. Like dikirim ke WA cukup enggak ya? Kok apa Bu apa ya? Apa Pak? Google Drive apa? Sudah selesai Pak Eko, Bu Ana? Sudah, Miss. Boleh saya itu matikan rekamannya? Nggih, monggo Bu. Oke, nanti kalau sudah jadi tak kirim itunya ya, linknya ya.